Hai, bareng gue Erpan di iBrother Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang Pixel 7 yang menjadi lawan sepadan dengan iPhone khususnya untuk aspek kameranya. Dan kalau boleh gue bercerita tentang pengalaman gue menggunakan produk dari Google Pixel ini. Udah cukup lama, dulu cikal bakalnya itu gue pernah pakai Nexus 6P, Google Nexus 6P. Lalu berikutnya gue juga pakai Pixel 2 XL, Pixel 3 XL, dan seterusnya. Namun gue pada akhirnya stop tidak menggunakan Google Pixel lagi di seri 4 Pixel dan seri 5 Pixel. Karena menurut gue ada sedikit keanehan dari hierarki desainnya. Kalau Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3 itu ada kesinambungan dari desain, namun di Pixel 4 dan Pixel 5 kayak ada perubahan radikal yang menurut gue Google itu kayak kehilangan identitas ciri khas dari Pixel itu sendiri. Dan pada akhirnya gue cukup tertarik untuk nyoba Pixel 7 ini karena Google Pixel ini merupakan sebuah produk dari Google yang menggunakan chipset buatan sendiri. Dan ya, seberapa menarik Pixel 7 ini, langsung aja kita mulai journey-nya. Let's go! Oke, di tangan gue ini udah ada Pixel 7 yang gue beli dengan kondisi second tentunya. Oke, kita akan cek untuk kelengkapannya apa aja. Pertama tentu ada buku manual, walaupun ini kelihatannya OEM bukan original bawaan, kelihatan kualitasnya kurang oke. Lalu ada kabel charger, menurut sellernya ini original, Type-C to Type-C. Dan yang terakhir adalah konektor OTG Type-C to USB-A. Oke, ini dia unit device-nya, kita akan cek untuk kondisi dan desainnya dulu. Oke, overall secara kondisi baik bagian belakang di sini, bagian samping, bagian atas, bagian samping yang sebelahnya lagi dan bagian bawah. Setelah gua lihat-lihat ini relatively cukup aman, gak ada dent dan cukup mulus banget dan boleh dinilai ini like new kondisinya. Namun memang ada sedikit titik atau bintik dent di sini, bukan dent sih, lebih ke lecet-lecet aja, lecet-lecet pemakaian. Dan ada lecet-lecet halus, mungkin di kamera nggak kelihatan di bagian bodinya ini. Ada lecet-lecet halus, lecet-lecet tipis pemakaian dan itu normal-normal aja karena pemakaian kurang lebih 1 tahunan. Informasi dari seller dan informasi dari garansi yang di capture oleh sellernya juga. Kayak gitu. Jadi ini udah habis masa garansinya, udah nggak ada garansi dan dijual dalam kondisi bekas. Dengan kondisi unitnya terdaftar terregis di Bea Cukai. Yes, harga yang gue dapat, gue lupa tadi mention di awal, ini sekitar 6,7 jutaan. Jadi kalau kalian mau beli Pixel 7, ini menurut gue dengan harga 6,7 jutaan udah termasuk harga yang cukup bagus. Mengingat ini merupakan handphone flagship keluaran tahun 2022. Oke, kita lihat dari bahasa desainnya dulu. Di bagian depan ini luas layarnya itu 6,3 inch, sedikit lebih kecil daripada Pixel 6. Lalu di bagian atas di sini ada kamera punch hole dan untuk desain di bagian belakang bisa kita lihat di sini desainnya itu mewah banget, khas banget Google Pixel dan gua sangat suka desain-desain yang kayak gini. Kalau di Apple di bagian atasnya ini, di bagian kameranya itu bulat-bulat kayak sebuah filosofinya itu mata, tapi kalau di Pixel filosofinya ini lebih ke visor. Ya tujuannya sebetulnya sama-sama aja untuk meng-capture, untuk melihat, untuk memantau dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Dan gue suka banget dengan setup kameranya ini. Ini ada dual kamera yang pertama 50 megapiksel dan ultrawide-nya ini ada di resolusi 12 megapiksel dan udah support 4K dengan 60 fps. Jadi udah mantep banget. Sementara untuk yang bulatan kecil di sini ada flash dengan dual tone dan juga ada lubang mikrofonnya juga. Jadi lebih maksimal untuk ngerekam video, audionya bakal lebih berkualitas lagi. Untuk material dari bagian bodi belakangnya ini terbuat dari glass yang dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass Victus. Ini berasa banget mewahnya, berasa banget flagshipnya dengan menggunakan icon huruf G yang cukup minimalis. Dengan warna hitam yang elegan, sebenarnya gue lebih suka yang warna putih. Tapi memang kebetulan stoknya kemarin itu gue cek lagi habis dan dapatnya warna hitam jadi nggak masalah sama sekali. Lalu beralih ke bagian samping, di sini untuk frame-nya ini terbuat dari aluminium dengan finishingnya matte dan untuk tombolnya ini di atas ini ada tombol power dan di bawahnya ini ada volume rocker. Untuk volume rockernya ini digabung untuk up yang ini, untuk down yang ini dan untuk powernya yang ini. Dan untuk finishing dari buttonnya ini atau dari tombolnya ini lebih ke glossy. Kalau frame-nya matte ini dibuat glossy, jadi lebih ada aksen kemewahannya, lebih berasa. Dan berikutnya untuk di bagian atas. Di bagian sini cuman ada lubang mikrofon aja di bagian atas di sini satu dan antena.
Lalu di sebelah kiri ini juga nggak banyak perintilan-perintilan, lebih ke simple. Ini ada SIM atau lubang SIM, lalu di sini ada antena 2 dan di bawah ini ada antena 1, garis antena. Berikutnya untuk bagian bawah, ini yang salah satu yang gua suka desain dari Pixel. Di bagian bawahnya ini ada grill speaker, mikrofon dan USB Type-C. Gua suka banget desainnya kayak gini. Kalau di iPhone itu grill speakernya bulat-bulat kecil dan untuk di Pixel ini dibuat garis kayak gini. Ini keren banget, mewah banget dan gue suka banget desain dari Pixel kayak gini. Dan ya, kita akan coba hidupin aja langsung si Pixelnya. Oke, ini unitnya udah gue hidupin dan udah beberapa aplikasi gue install dan juga udah coba setting-setting. Kita coba fingerprintnya. Oke, relatif cukup aman, cukup cepat. Kita coba sekali lagi. Oke, mantap. Nah, kalau buat tampilan home-nya kurang lebih di awal kayak gini. Untuk OS-nya ini menggunakan stok Android. Sistemnya ini sangat amat enak banget, sangat amat enteng banget. Apalagi layarnya ini juga menggunakan layar AMOLED yang udah support refresh rate maksimalnya di 90Hz. Ini rasanya sat-sat banget, apalagi ini merupakan Pixel terbaru yang masih muda, yang masih fresh, jelas sangat sat-sat banget. Oke, kita coba untuk cek dulu di spesifikasinya. Kita masuk ke menu setting, lalu kita cek untuk dari storage-nya dulu. Di sini storage-nya adalah 128 GB dan 26 GB udah dipakai, itu termasuk dengan sistem operasinya. Dan kalau kita lihat sistemnya di sini cuma 13 GB, ini relatif sangat kecil dibanding dengan Android yang lain. Karena memang ini menggunakan stok Android, nggak terlalu banyak aplikasi-aplikasi tambahan. Atau bahkan boleh dibilang memang nggak ada tambahan aplikasi-aplikasi lain, hanya aplikasi-aplikasi Google aja. Anti bloatware nggak jelas kayak gitu. Lalu kita cek untuk about-nya, kita cek di sini untuk about-nya, about phone, device name-nya Pixel 7 dan kita bisa lihat di sini untuk Android version-nya. Di sini Android version-nya adalah Android 14 dengan security update-nya cukup fresh, cukup baru, 5 Mei 2024. Oke. Ini merupakan sebuah update yang cukup rajin dilakukan oleh Google karena merupakan sebuah handphone flagship mereka yang akan dapat update selama 5 tahun. Maka paling enggak akan kebagian sampai tahun 2027 di Android sekitar Android 17 atau 18-an. Dan untuk security patch-nya juga tentu Google selalu memberikan update-update dengan cukup cepat. Jadi untuk keamanannya kita bikin tenang banget kalau pakai Pixel ini. Kayak gitu. Lanjut untuk chipsetnya, gue udah install aplikasi Info HW di sini. Oke, kita bisa cek di sini Google Pixel resolusi untuk layarnya ini 2400x1080 dan juga ini untuk kualitas layar AMOLED-nya no complaint, kelas flagship, warnanya tajam, vibrant tapi nyaman di mata, nggak bikin mata cepet pegel. Ini oke banget. Kalian juga bisa lihat sendiri bagaimana kualitas dari layar AMOLED Google Pixel ini karena memang ini kelasnya kelas flagship, jadi udah nggak perlu dilaguin lagi. Layarnya ini juga udah support sentuhan 10 jari. Dan untuk sensitivitas layarnya ini oke, sangat sensitif banget, cukup responsif. Dan untuk haptic feedbacknya ini berasa mahal, berasa premium. Dan ini sangat nyaman banget di tangan, nggak bikin tangan gatel. Kalau yang murah biasanya bikin tangan-tangan kurang nyaman. Untuk SoC-nya di sini Google pakai Google Tensor 2, merupakan generasi kedua chipset buatan Google. Sebelumnya menggunakan Google Tensor 1 itu di Pixel 6 series. Sementara untuk RAM-nya bisa kita cek di sini adalah sebesar 8 GB dengan menggunakan RAM itu LPDDR5 dari Samsung. Untuk kapasitas baterainya sendiri adalah 4356 mAh. Buat kesehatan baterai, unit yang gue dapet ini cukup baik di angka 98%. Oke. Di sini ada sensor-sensornya, accelerometer, light, proximity, magnetometer, gyroscope, barometer. Semuanya ada, lengkap, jadi enak banget. Mau dipakai main game, mau dipakai kebutuhan apapun ini bisa banget. Dan kalau kita bisa ngelihat untuk skor dari Antutunya udah gue coba. Jadi di sini skor yang didapat memang tidak terlalu gede untuk handphone yang flagship. Cuma dapat skor sekitar 800 ribuan. Bukan sebuah skor yang oke, bukan sebuah skor yang gede. Untuk ukuran flagship keluaran tahun 2022, idealnya memang sekitar 1 juta atau bahkan lebih. Kayak iPhone 14 aja 1,2 jutaan gitu. Tapi memang menurut gue ini hanyalah angka di atas kertas. Karena pada faktanya ini banyak faktor yang memengaruhi. Salah satunya adalah optimasi dari softwarenya itu sendiri. Sementara kalau kita tahu untuk stok Android dari Pixel Experience ini
mantep banget dan enak banget untuk optimasi softwarenya. Apalagi untuk pembuatan foto dan video. Ini udah cukup bisa bersaing dengan iPhone. Namun buat hasil pengujian wildlife stress test, ini hasilnya kurang memuaskan dengan stability hanya di angka 50%-an doang. Sejujurnya hasil ini adalah hasil yang di bawah ekspektasi gua kira bisa lebih baik dari ini. Tapi ya memang beginilah adanya. Berikutnya itu adalah di urusan kamera. Tentu ini yang dicari dari Google Pixel. Kalau kita buka kameranya di sini, ini kameranya itu untuk kamera depan. Ini ada update yang cukup berasa dari Google Pixel 6, di mana kamera depannya ini punya resolusi 10 megapiksel dan udah support perekaman 4K 60 fps. Sementara untuk Pixel 6 itu cuman support 1080p 30 fps. Jadi upgrade-nya cukup berasa untuk kamera depan. Sementara untuk kamera belakang tadi udah gua singgung di awal, ada 50 megapiksel untuk main kamera dan ada 12 megapiksel untuk ultrawide-nya dan juga sama-sama support di 4K 60 fps. Dan ada beberapa hasil kamera yang udah gua capture, bisa kalian lihat sendiri. Oke, ini adalah perekaman kamera depan, kamera selfie dari Pixel 7. Kualitasnya kayak gini dengan 10 megapiksel. Di perekaman 1080p 30 fps kurang lebih kayak gini. Untuk kestabilannya gue coba melakukan movement. Oke, kayak gini. Gimana? Cukup stabil? Kelihatannya sih kalau di preview ini cukup stabil ya. Audionya juga langsung direkam dari handphonenya. Harusnya sih bagus karena ini level flagship. Oke, kayak gini. Oke, ini adalah perekaman kamera selfie atau kamera depan dari Pixel 7 di resolusi masih sama, 1080p 30 fps, namun yang membedain sekarang itu ditambahin lightning yang lebih proper, jadi cahaya ke objek itu intensitasnya lebih meningkat dan kualitasnya juga untuk detailnya ini meningkat, baik dari warnanya maupun detail di area muka. Bisa kalian bandingin dengan video sebelumnya yang menggunakan cahaya seadanya. Ini lebih baik, lebih meningkat dan lebih oke. Jadi intinya untuk kamera depan atau kamera selfie dari Pixel 7 ini di kondisi cahaya yang berlimpah, cahaya yang oke kayak di outdoor atau di ruangan dengan cahaya yang berlimpah, itu kualitasnya sangat banget bisa diandalkan, cukup oke banget. Namun di kondisi low light agak sedikit kurang, baik dari detail maupun warnanya itu agak sedikit kurang. Kalian bisa lihat aja di video perbandingannya yang udah gua rekam sebelumnya. Oke? Sip, kita lanjut dengan kamera zoomnya, kita klik. Oke, 1,4 ini zoomnya. Oke, cukup smooth ya kalau kelihatannya. Sip, kita balikin. Oke, ini adalah perekaman video 1080p 30 fps lensa 1 kali. Lensa utamanya. Kita coba untuk zoom. Wow, oke, ini bagus. Di kondisi cahaya ruangan seadanya, menurut gue ini masih cukup tajam. Fokusnya juga bagus. Cukup responsif. Untuk stabilisasinya juga atau stabilizernya juga bekerja dengan baik. Menurut gue ini cukup oke untuk lensa utamanya. Kita coba pindah ke lensa wide atau ultra wide. Oke, ini lebih wide. Lebih luas lagi view angle-nya. Udah muncul noise bintik-bintik yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kualitasnya juga menurun. Nggak setajam lensa utamanya tadi. Tapi untuk stabilisasinya masih terjaga dengan baik. Kali ini dengan pencahayaan yang berlimpah di lensa utama 1080p 30 fps. Memang beda. Detailnya lebih bagus. Walaupun kestabilannya tetap oke, sama kayak di low light, nggak ada isu kalau untuk kestabilan. Detailnya ini lebih dapet. Noise-nya juga berkurang.
Overall sebetulnya untuk konsistensi di warnanya ini nggak ada masalah. Di lensa wide, lensa ultra wide maupun di zoom, pakai digital zoom, warnanya terjaga sesuai dengan realnya. Stabilisasinya juga terjaga. Focusingnya juga cukup cepat, kecuali di ultra wide agak lambat kalau di kondisi low light. Lanjut, selain kamera, hal yang bikin nyaman dari Google Pixel tentunya adalah dari urusan speakernya. Ini punya speaker dual speaker stereo, yang satu di bagian bawah di sini kayak iPhone, yang satu lagi di bagian earpiece. Dan kita akan coba untuk dengerin musik, oke? Bagaimana kualitas dari speakernya. Kita coba untuk putar musik NCS aja, biar aman dari copyright. Kita akan coba dan kalian bisa dengerin sendiri. Overall secara keseluruhan untuk kualitas speakernya ini cukup nyaman didengar. Namun bagi telinga gua yang udah kebiasaan pakai speaker dari iPhone, menurut gua ini bassnya agak kurang, masih kalah dengan iPhone 14. Masih sedikit di bawah iPhone 14 lah. Walaupun speakernya secara umum ini udah oke. Oke, karena ini adalah unit X Inter yang diimport dari luar negeri secara perorangan, kita harus cek juga jaringannya, dan gua yang udah pasangin SIM card di sini Telkomsel dan sinyalnya itu muncul. Dan ini ada tanda serunya karena memang datanya nggak gue aktifin. Tapi overall ini berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Sinyalnya nggak harus dipancing-pancing, nggak harus mode pesawat terus diaktifin lagi sinyalnya dan seterusnya. Ini langsung aktif otomatis. Langsung dimasukin slot SIM card, langsung muncul sinyalnya, nggak ada kendala sama sekali. Overall ini mantep banget. Dan gue secara umum ini cukup puas dengan si sellernya ini. Cukup jujur memberikan informasi apa adanya. Dia ngasih tahu boxnya OEM, dia ngasih tahu aksesorisnya. Juga ada yang OEM, udah cukup oke lah untuk sellernya. Gue apresiasi banget. So, itu aja informasi yang bisa gue share. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.